Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu, saudari-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan. Salam sehat berlimpah berkat, selamat berakhir pekan bersama keluarga. Hari Sabtu tanggal 5 April 2025. Saya mengajak kita sekalian saudari-saudara merenungkan Injil Yohanes bab 7 ayat 40 sampai 53. Kita mendengarkan sabda Tuhan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sekali peristiwa, Yesus mengajar di Yerusalem, beberapa di antara orang banyak yang mendengarkan perkataan Yesus berkata, "Dia ini benar-benar nabi yang akan datang." Yang lain berkata, "Ia ini Mesias." Tapi yang lain lagi berkata, "Bukan, Mesias tidak datang dari Galilea." Karena kitab suci mengatakan bahwa Mesias berasal dari keturunan Daud dan dari kampung Betlehem tempat Daud dahulu tinggal. Maka timbullah pertentangan di antara orang banyak karena Yesus. Beberapa orang di antara mereka mau menangkap dia, tapi tak ada seorang pun yang berani menyentuhnya. Maka ketika penjaga-penjaga yang ditugaskan imam-imam kepala dan orang-orang Farisi pergi kepada imam-imam kepala, orang-orang Farisi berkata kepada mereka, "Mengapa kamu tidak membawanya?" Jawab penjaga-penjaga itu, "Belum pernah seorang manusia berkata seperti orang itu." Jawab orang Farisi itu kepada mereka, "Adakah kamu juga disesatkan? Adakah seseorang di antara pemimpin-pemimpin percaya kepadanya? Atau seorang dari antara orang-orang Farisi?" Orang banyak itu yang tidak mengenal hukum Taurat, terkutuklah mereka. Nikodemus, seorang dari mereka yang dahulu telah datang kepada Yesus, berkata kepada mereka, "Apakah hukum Taurat kita menghukum seseorang sebelum ia mendengarkan, sebelum ia didengar, dan sebelum orang mengetahui apa yang telah dibuatnya?" Jawab mereka, "Apakah engkau juga orang Galilea? Selidikilah kitab suci, dan engkau akan tahu bahwa tak ada nabi yang datang dari Galilea." Lalu mereka pulang masing-masing ke rumahnya. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari umat beriman terkasih dalam Tuhan. Ketika orang-orang meributkan, mempertentangkan, memperdebatkan identitas dan kemesiasan Yesus, suara hati beberapa orang di antara mereka sedang berbicara. Ketidakberanian mereka mengungkapkan dan menyentuhnya, serta pengakuan akan kata-kata yang diucapkan Yesus, itu adalah tanda-tanda bahwa suara hati mereka sedang berbicara dan sedang mengingatkan mereka untuk percaya kepada Yesus. Tetapi gertakan orang-orang Farisi yang terus-menerus berusaha untuk menghentikan suara hati mereka tersebut, membuat mereka menjadi tidak berani berbicara. Nikodemus, salah satu orang Farisi yang pernah datang kepada Yesus malam-malam untuk berbincang-bincang dengan dia, rupanya tidak termakan oleh gertakan orang-orang Farisi itu. Justru sebaliknya, dia melawan mereka dengan keberaniannya. Dia berusaha bersikap adil, membela Yesus. Dia mengatakan, "Apakah hukum Taurat kita mengadili seseorang sebelum ia didengarkan dan sebelum orang tahu apa yang telah diperbuatnya?" Sebuah keberanian di tengah begitu banyak penghakiman yang ditujukan kepada Yesus. Untuk Nikodemus, dia menjadi meskipun minoritas dalam arti tertentu, tapi dia berani menyuarakan pembelaan kepada Yesus. Saudari-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan, setiap kali kita menghadapi persoalan, khususnya persoalan yang menyangkut iman, yang menyangkut moral, suara hati kita juga berbicara menuntun kita untuk melakukan sesuatu yang baik, sesuai dengan kehendak Tuhan, dan tidak cepat-cepat untuk menghakimi
tidak cepat-cepat untuk memvonis. Namun seringkali suara hati kita juga hilang lenyap ketika kita menerima atau berhadapan dengan gertakan-gertakan atau ancaman penyudutan yang berupa alasan-alasan yang rasional, alasan-alasan emosional dan sebagainya. Sehingga kita malah mematikan suara hati kita itu. Namun saudara-saudari, kita belajar dari Nikodemus untuk tidak mudah ikut arus, untuk tidak memilih diam karena takut, untuk tidak memilih menjadi pasif hanya karena kita takut konsekuensinya. Kisah ini saudara-saudari mengingatkan kita agar kita mau mempunyai sikap seperti Nikodemus. Berani melawan arus kalau kita benar. Jangan pernah karena merasa kecil, merasa jumlahnya sedikit atau hanya sendirian, lalu kemudian mendiamkan sesuatu yang harus dibela, yang harus dipertahankan, yang harus diperjuangkan. Jangan pernah mudah kalah, mudah menyerah, melawan katakanlah gertakan-gertakan yang datang di hadapan demi suatu kebenaran. Moga-moga saudari-saudara di alam demokrasi, di alam media sosial yang berkembang begitu pesat pada masa kita ini, dengan macam-macam diskusi, perdebatan, kadang terkesan seperti debat kusir yang menyangkut iman lah, yang menyangkut moral lah, yang menyangkut kitab suci, yang menyangkut tradisi, yang menyangkut Yesus Kristus. Kita tidak mudah untuk emosional. Kita tidak mudah untuk menghakimi orang lain. Sebaliknya, kita menjadi pribadi yang bijaksana, yang mempelajari, yang lebih memperdalam, yang lebih berusaha dekat dengan Tuhan supaya suara hati kita senantiasa menuntun kita kepada suatu kebenaran yang utuh, suatu tindakan yang membawa kita tidak kepada suatu penghakiman, tetapi kepada suatu perjumpaan yang meneguhkan. Moga-moga saudara-saudari kita berani mendengarkan suara hati yang menuntun kita untuk berani untuk katakanlah melawan arus bila kita berhadapan dengan kebenaran, bila kita berhadapan dengan pokok-pokok iman yang harus kita bela, kita perjuangkan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur karena Engkau meneguhkan kami melalui sabda-Mu hari ini untuk percaya, untuk menerima Engkau sebagai Mesias. Semoga kami berani memperjuangkan, berani membela, berani mendengarkan suara hati kami dan tidak mudah ikut arus. Tapi berani melawan arus bila itu berhadapan dengan kebenaran yang harus diperjuangkan, bila itu berhadapan dengan iman kami yang harus kami pertahankan. Terpujilah Engkau Tuhan yang senantiasa menganugerahkan keberanian dalam diri kami untuk menjadi saksi kebenaran, Engkaulah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkat Allah turun atas saudari-saudara, atas mereka yang kita doakan atau kita janjikan doa. Mereka yang sakit dan menderita, segala rencana, karya, dan pelayanan hari ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tetap sehat, teruslah menjadi berkat. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Salam 52, Tuhan memberkati.